Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun amma ba'd. Hadirin anak-anakku, siswa-siswi SMP PG 2 rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, yang mana pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita semua masih diberikan izin oleh Allah untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara bulan yang sangat agung ini, yaitu bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah pada uswah kita semuanya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan pada kita juga selaku umatnya yang senantiasa beristiqomah mencintai sunnah Rasulnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, bagaimana puasa kalian pada hari ini? Mudah-mudahan puasa kalian pada hari ini terus semangat, bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diisi puasa kalian dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, tapi isilah puasa kalian dengan hal-hal yang bermanfaat. Hadirin anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang apa yang dinamakan saum orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan dua kebahagiaan orang yang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Lis-shaimi farhatan, farhatani inda liqa'i rabbih, wa farhatan inda fitrihi." Kebahagiaan orang-orang yang berpuasa dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama adalah inda liqa'i rabbih, yaitu di mana orang yang berpuasa karena iman, karena takwa dan ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kelak akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Orang yang senantiasa puasa dengan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah termasuk orang yang senantiasa mengikhlaskan hatinya, menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan puasa sebagai hanya sarana menahan haus dan lapar saja, tetapi puasa yang dapat mempertemukan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diataskan kepada puasa yang semuanya ditahan, dari emosi, dari syahwat, dari maksiat, dari ketidaktaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu puasa yang akan mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjumpakan seorang hambanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bahagianya ya, bukan? Kalau kita melihat dan kelak saat dipulangkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perantara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita puasa dengan iman, dengan takwa. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di kalimat terakhirnya Allah sangat indah menyelipkan kalimat la'allakum tattaqun, menjadikan orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang yang bertakwa? Bukan hanya yang taat akan perintah sholat, akan perintah amal soleh dan lain sebagainya, tapi dengan perintah puasa yang ikhlas dan iman. Itu yang pertama. Jadi kebahagiaan orang yang berpuasa adalah inda liqa'i rabbih. Dia akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila puasanya beriman. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kegembiraan yang selanjutnya adalah inda fitrihi. Bagi orang-orang yang berpuasa saat bertemu dengan waktu berbuka, saat kita hendak kering, tenggorokan kita hendak kering, terasa dahaga dan haus, saat memandang adzan Allahu Akbar, lalu kita mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, minum air dan mengucapkan doa, zahabat dhama'u wabtalati uruq wasabatal ajru, insyaallah
itu merupakan karunia. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang hamba telah menemui kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya kita temui di bulan 1 Syawal, tetapi kemenangan sebagai orang-orang yang berpuasa itu saat dia mendengar adzan maghrib. Saat mendengar adzan maghrib dia terasa menang, menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan syahwatnya, menahan hausnya, lapar dan lain sebagainya. Jadi saat kumandang adzan maghrib itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Hadirin anak-anakku sekalian, itu adalah merupakan dua kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Cuma kita harus lihat, kegembiraan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman dan bertakwa, kepada orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma kalau kita puasa tidak mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman, ya sama saja kita hanya menahan haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan dua kegembiraan dari saum Ramadan, dan saat nanti kita bulan 1 Syawal kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan, yaitu di hari yang fitri 1 Syawal. Terima kasih anak-anakku sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, dan terima kasih, mudah-mudahan saum kita bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.